Oke, selamat malam bagi yang masih nonton ya. Kali ini kita ada servisan masuk beda ya. Entah ini kok bisa nyervis sampai sini, nggak tahu. Ini kita ada nih Holy Land Mars 400S. Ini video transmitter ya, buat syuting biasanya. Ini soalnya ya dari kru syuting sih, nggak tahu bisa sampai sini. Aneh juga ini. Kali ini beda ya, bukan HP, bukan TV, bukan kulkas, bukan apa. Ini belum pernah ini. Kayaknya udah ada yang pernah servis belum ini, teman-teman? Mars 400S ya. Wireless transmission system. Ini yang receivernya ya. Ini receivernya, ini yang transmitternya yang rusak ya. Ini keluarnya udah kita bongkar sih, udah kita recheck dan ternyata nggak ketemu masalahnya. Maksudnya nggak down, makanya kita videoin karena kita mau eksperimen ya. Ini yang receivernya nyala ya dia. Ini saklarnya di sini pakai C bisa. Nah, nyala ya dia. Kok berderik? Nah, udah enggak. Oke, nyala seperti ini ya dia. Ini enggak fungsi soalnya no video. Dia enggak ngedetect video dari TF nya ya, transmitternya. TX ding, TX gimana? Transmitter. Yes, transmitter gitu aja lah. Bodo amat. TX lah. Biasanya kita TX RX. Oke ya, nyala. Ini tuh katanya nyala sih dia. Maksudnya ini juga nyala, cuma itu nggak ada displaynya ya. Emang kita cek nggak ada displaynya, tapi ada konsumsi arusnya ya. Ini yang biru normal dia. Ini maksudnya konsumsi arus itu di charger ya. Bentar. Nah di sini, ini kita colokin yang biru ya. Kita langsung on kan. Nomor berapa ini? Nomor 3 ya. Nah 1,1 1,3 ya, nyala dia. Seperti itu ya. Oke, kita untuk yang biru nggak usah diapa-apain, kita simpan. Nah yang merah ini transmitternya dia ada konsumsi sama, cuma nggak tampil ya dia. Konsumsinya beda dikit karena kipasnya kita lepas ya. Kita pasang dulu sekalian nanti kita pembuktian ceknya ya. Ini langsung nyalakan saja ya. Nah, nomor 3. Nah dia ada 0,6. Ini karena nggak pakai kipas ya. Kalau kita colok kipas dia sama 1, ini kipasnya. Aduh, kipasnya di sini. Kok susah? Nah, sini aja biar nggak short dia. Nah, 0,7 lah. Lo kok nggak nyala? Nah, 0, oh nggak ada modul wifi nya, nggak kita pasang ya ini. Ini untuk modul wifi, bukan wifi sih. Pokoknya transmitternya. Coba kita pasang dulu ya. Ini kita copot, takutnya bikin konslet anjir. Nah, udah kita pasang. Agak rawan. Ini kalau jatuh wassalam ini. Untuk bukti aja ini. Nah, ada kan satu kan, sama kan. Tapi dia nggak nyala. Nah, ini nggak nyala dia.
zong. Nah, oke, kebetulan kita ada ya LCD seperti ini, tapi beda jenis ya. Ini kita copot dulu. Sebelumnya kita cek aja dulu lah, tegangannya nyampe nggak sini. Harusnya sekitar 3 volt ya. Kita colokin lagi. Ini kipasnya copot aja, ganggu malah konslet nanti. Oke ya, groundnya taruh sini aja. Ini ada ya 3,3 volt. Terus ini untuk tegangan OLED-nya sekitar 12 volt ya. Nah ya, 11,6 masih aman. Jadi tegangannya masuk ya. Terus ini jalur komunikasinya udah kita cek, nggak ada yang putus ya. Ini jalur komunikasinya ada 1, 2, 3. Ini bukan komunikasi sih, ini sebenarnya untuk settingan aja. Komunikasinya ada di sini. Udah kita cek juga di sinilah tepatnya, di sini. Nah ini SCL ya. Terus ini SDA. Dia komunikasinya pakai I2C ya. I2C. Itu ada SDA sama SCL ya. Yang dua VDD, VCC sama VSS. Pokoknya ground, VCC, SDA, SCL. Itu ya, ini komunikasi LCD-nya. Ini pakai OLED ya. Nggak tahu ini kontrolernya seri berapa. Oke, ini karena udah kita cek semuanya, ini normal, nggak ada apapun. Dipakai pun ini juga bisa ya untuk transfer video. Cuma memang ini nggak tampil dia. Nah, kebetulan kita ada OLED sama OLED ya. Kebetulan sama komunikasinya ground, VCC, SCL, SDA ya. Kita coba pasang ya. Tapi ini memang kecil, tapi semoga aja bisa ya. Ya tidak kecil-kecil amat sih. Udah kita konfirmasi juga ke yang punya. Seumpamanya bisa diganti 1,3 in gimana? Dia setuju ya. Ini 1,54 in ya. Udah kita ukur, kalau nggak percaya ya ukur aja sendiri. Ini ini 1,54 in. Kalau yang ini 1,3 inch ya. Kebetulan komunikasinya sama. Yang beda itu boardnya ya. Ini kayak gini belakangnya, beda banget ya. Ini soalnya ada tombol bawaan device-nya. Ini enggak ada. Ini pinnya juga beda jumlahnya ya. Ini 24, ini 30 ya. Walaupun yang 3 enggak kepake. Tapi anggap aja ini tulisannya 30 ya, 30 gitu aja lah. Oke, kita coba pasang ini ya, kita eksperimen. Ini tebalnya kira-kira sama sih LCD-nya. Kurang lebih sama lah, nanti kita coba masukin. Semoga aja bisa ya. Ini kita eksperimen untuk cara nyambung pinnya. Kebetulan kita sudah cari datasheetnya ya. Nanti kita coba replace. Ini kita ambil ini, kita pindah ke sini. Kalau ambil sini nggak mungkin ya, nanti tombolnya gimana. Sebenarnya gini bisa sih dia. Nah, tapi nanti tombolnya yang nggak bisa ya anjir. Tombolnya ini susah nanti. Ini nggak mungkin ya kita potong. Janganlah. Ini merusak bawaan namanya. Kita nggak potong ya. Jadi kita replace aja ini, kita ganti, kita swap. Maksudnya gini, ini kita pindah ke sini ya. Bagaimana kelanjutannya nanti jalur-jalurnya seperti apa? Kita coba kasih tahu ya. Untuk nanti, oh ya, untuk yang mau lihat datasheetnya udah kita kasih tunjuk lah. Nah ini ya, ini yang bawaan dia. Yang bawaan 1,54 inch ya, 128 kali 64 pixel. Dan kebetulan juga sama ya, ini untuk bukan dimensi sih, resolusi. Resolusinya 128/64 ya. Ini untuk pin outnya. Yang udah kita cek, yang paling penting dia di sini ya, di reset DC, RW sama RD, D0, D1, D2 ya. Pokoknya ada nanti untuk jalurnya swapnya kita kasih tahu nantilah.
semoga aja cocok. Pokoknya yang kita utamakan D1, D2, D0, RD, RW, DC, RS, reset, atau CS ya. Untuk PS ini untuk settingan nggak tahu nanti. Nah, terus yang 1,3 ini ya. Nah, ini yang 1,3 inch ya. Nah, ini 1,3 inch. Kebetulan resolusinya sama 12864. Nah, untuk pinoutnya kebetulan juga sama. Ada D0, D1, D2, RD. Tadi RD ada ya? Pokoknya sebentar, ini tadi RD ada nggak? Aduh, mah ke kelas anjir. Oh, ada RD, RW ya. Sini ada RD, WR, RW sama aja. Terus A0 ini untuk DC ya, ini sama pinnya. Soalnya di detail pinoutnya sama ya dia. Sama reset sama CS, chip select sama reset. Kebetulan sama ya. Ini juga overall sama semuanya. Oke, kita lanjut nanti otak-atik dulu. Kita kembali ke sana. Ini kita modal kebetulan ya. Oke, kita swap dulu ya. Hasilnya nanti kita videokan setelah sukses atau enggak. Kalau enggak sukses ya, atau mungkin kita coba dulu aja. Tapi daripada nyoba, langsung aja lah. Semoga aja bisa. Ini walaupun mungkin ini kontrolernya beda ya. Di sini ada chipnya di bawah sini, di sini ada chipnya dia. Sini pun juga sama, ada chipnya dia. Walaupun mungkin beda, tapi kita fokus ke pinoutnya aja ya. Orang nekat apa yang mikir pinout doang anjir. Anjir. Ya udah, langsung kita coba saja. Nanti kan seperti apa di menit berikutnya. Oke. Udah kita swap ya. Ini udah kita copot. Udah kita pindah ke sini, kita coba aja dulu. Ini tadi udah kita coba nyala sih. Oke, lihat ya. Tik. Nah, nyala dia. Bagus. Ya, walaupun sedikit ada trouble ya, soalnya mungkin beda chipset ya. Nah, ini gambarnya terlalu geser ke sana ya, ke kiri atau kemana itu. Nah, ini kan kipasnya ini enggak full ya. Terus ini ada cacat di sebelah kanan, tapi nggak apa-apa lah, ini masih kelihatan lah ya, masih oke lah daripada nggak ada tampilannya. Tombolnya juga masih fungsi oke. Nah, kita sambungnya gimana, kita lihat. Kita matikan dulu ya. Nah, ini ya walaupun nggak rapi-rapi amat, tapi bagus lah. Tinggal bersihin terus rapikan ya. Oke, jadi eksperimennya berhasil. Ini yang kita ambil dari sini ya. Ini ada beberapa yang kita ambil, khususnya ada 2 ini. Ini nggak nempel ya, ini melayang dia. Pakai kabel jumper kita. Ini jangan sampai nempel ground ya. Ini ada kapasitor 2 ya. Ini ukurannya 4,7 mikro. Ini ke VCC ya. Nanti pinnya bisa kita gambarin lah, kita tampilin lah setelah ini. Ini ke ground ya, yang ini ke ground. Terus ini juga ke ground. Ini kita kerek ya, gitu. Terus ini kita sambungin ke ground. Ini juga 2 ini ke ground. Pinggir-pinggir ini ke ground semua ya. Ini 2 pinggir ke ground, 1 pinggir ini ke ground. Ini ada 2 yang ke ground. Ini juga ada 2 yang ke ground. Nah, sisanya itu ini untuk data 3 data 2 ya. Ya, data 3. Ini kan data 0 ke CLK, data 1 sama data 2 itu digabung ke R sini, ke bawaannya ya. Ini sebenarnya langsung dijumper satu kabel aja bisa ya. Ambil
taruh ke resistor yang sebelah sini ya. Ini nggak usah, tapi kita jumper langsung sini. Nah karena ini ada R nya, jadi ya kita pakai aja daripada nggak kepake ya kan. Terus sisanya data 3, data 4, data 5, data 6, data 7 shortkan ke ground ya. Ini ke ground dia. Terus ini ada current sensor ya. Ini resistor dia. Ini ambil dari bekasnya dari sini. R5 ini. Terus C-nya ini juga, ini ada kapasitor ya, di sini ada kapasitor 1. Diambil dari C5 itu untuk apa ya namanya? Pokoknya pin urutannya inilah, nyambungnya ke sini. C9 sama 6 ini kita jadikan satu juga. Ini untuk VPP internal ya. Kita nggak pakai ini. Sebenarnya bisa sih pakai ini. Ini yang pin nomor 3 dari sini. Pin ini kan 30, 29, 28 ya. 28 itu bisa teman sambung ke sini ya, elko ini. Elko kapasitor. Ini 12 volt ya. Tapi daripada nanti resiko ini trouble dan membuat rusak ya. Siapa tahu ini memang trouble. Jadi kita pakai bawaan saja seperti ini. Dia pakai internal ya, nggak pakai boost converter. Ini kan dia pakai boost converter yang aslinya. Kita nggak pakai, jadi kita pakai kapasitor 2 ya. Untuk apa ya? Bootstrap, bukan bootstrap sih. Ya sejenis bootstrap lah namanya. Terus yang CLK ke sini langsung ya, karena di sini nggak ada apa-apa, jadi kita sambungan ke pin CLK langsung. Nanti untuk jalur-jalurnya kita tampilin aja lah setelah ini. Pokoknya kayak gitu. Ini kita isolasi bolak-balik ya, lihat. Oke, udah tinggal kita bersihin terus rapikan ya. Udah selesai. Kita rapikan dulu seperti apa hasilnya. Ya walaupun mungkin di sini kurang pas ya. Nah, kepotong kanan kiri. Atas bawahnya sih aman ya. Sedikit, cuma kanan kirinya agak kepotong. Oke, lanjut setelah kita rapikan. Kita semua rapikan. Terus lanjut gambarnya seperti apa. Ini bekasnya kita simpen ya, ini suruh simpen. Soalnya ini aslinya, serinya ada di sini. Nanti kalau hilang malah repot. Sebenarnya di sini ada serinya sih. Nanti kita coba kasih label di sini ya. Sama ini, waduh, anjir. Ini jangan sampai nyatu ya ini. Kapasitor 2 ini untuk bootstrap juga mungkin ini. Terus kasih isolasi biar nggak nempel ke ground ya. Sebenarnya sudah aman sih. Tapi kita kasih sekalian labelnya lah. Oke. Lanjut. Oke, ini terakhir ya. Udah selesai. Kita coba. Nah, langsung mantap. Setidaknya masih bisa dipakai lah daripada mati ya kan, walaupun kecil terus ini rusak dikit, nggak ngaruh. Tombolnya bisa nggak? Bisa ya. Oke, selesai sudah. Ini eksperimen kita ya. Ya walaupun mungkin nggak guna sih, jarang ada yang servis, bahkan nggak ada sih kayaknya, jarang ada yang pakai. Holy Land ya ini mereknya, udah lawas sih. Oke, jadi tinggal mungkin menjawab pertanyaan teman-teman aja. Mungkin ada yang tanya, kenapa nggak diganti aja bang itu satu kayak gini, aslinya seperti aslinya, jadi tinggal PNP gitu. Ya masalahnya gini, sekarang kan impor sudah susah ya, bahkan bijian itu udah hampir nggak bisa ya. Kalaupun bisa ya tahu sendirilah, negara kita bea cukainya gila, nggak ngotak ya. Ini kalau on impor
ini ada sebenarnya banyak, harganya murah, cuma sekitar 50 sampai 100 lah, tergantung tokonya. Tapi masuk ke Indonesia bisa sampai 300 anjir. Kocak emang. Terus ini kan ya sebenarnya kita lebih prefer ke ini ya, maksudnya ganti segini langsung, jadi tinggal PNP dan nggak ribet, nggak makan waktu juga, nggak makan tenaga untuk gini. nyambung. Terus di Indo sebenarnya ada, ini di Indonesia ya, ini sebenarnya ada, tapi harganya juga ya sama aja, nggak ngotak anjir. Ini harganya 200 berapa gitu, terus yang punya itu nggak mau ya, soalnya masih 50-50, masih belum yakin kalau ini bisa ya. Mungkin kalau ini udah terbukti bisa kayak gini, mungkin yang punya nanti kalau ada dana mungkin diganti yang gede ya, yang seperti ini biar full. Tapi nggak tahu lah, pokoknya itu permintaan konsumen semurah mungkin ya, kalau bisa itu ya yang murah, 100-an mungkin maunya. Terus ya yang di Indo bisa lah ya, kan kemarin kita udah konfirmasi kalau seumpama dicoba yang ukurannya kecil gimana, yang 1,3 inch lebih kecil sedikit, selisih 0,24, katanya nggak apa-apa, coba dulu, toh harganya juga murah. Ya udah kita langsung eksekusi ini tadi, sekalian eksperimen. Kalaupun nggak bisa sebenarnya juga nggak apa-apa sih, ini terpaksa memang nunggu dana sampai ada untuk beli yang 200.000 ya. Entah kenapa itu di online lokal kita ada ya yang 200 lebih pokoknya itu, tapi nggak tahu itu stoknya ada atau enggak. Kita juga nggak chat sellernya, kita utamakan chat yang punya ini dulu, device-nya dulu, itu maunya gimana. Terus pertanyaan kedua mungkin, kenapa nggak diperbaiki bang? Ini sebenarnya udah full kita kerjakan ya, udah kita cek semua, hampir semua ya, nggak bisa semuanya dicek aja. Udah kita cek semua ya, komponen-komponen pendukung yang di board tadi, yang di board hijau tadi bawaannya ini itu normal semua ya, nggak ada yang error. Terus kita bandingin sama yang satunya ini, LCD-nya ini juga bisa sama. Terus LCD-nya ini ditaruh sini sebenarnya juga bisa ya, sama saja, tapi ya yang ini gantian yang rusak anjir. Udah kita coba juga yang biru ini, udah kita bongkar, terus kita pindah LCD-nya ke sini ya, itu bisa normal juga. Jadi ya kenapa kita bisa vonis LCD-nya ya, karena itu kita swap kan bisa dia LCD-nya. Mungkin memang ini chip di sini error ya, udah mati mungkin ya. Di sini udah error, jadi mungkin ya rusak, ini nggak bisa dipakai ya. Kalaupun mau diganti ini emang gimana anjir cara gantinya anjir. Oke, jadi itu untuk video kali ini, pengalaman aja untuk referensi ya. Ini untuk teman-teman kalau mempunyai kasus sama dan cari LCD-nya susah ya. Ini kita kasih info juga, ini udah kita cari ya di berbagai media. Ini untuk controllernya udah kita cek. Untuk controllernya dia make SSD 1309 ya, yang ini. Yang bawaannya itu SSD 1309. Nah, pengganti kita ini tadi itu seri controllernya make SH berapa ya, SH1106 kalau nggak salah, pokoknya itu beda ya dia. Makanya kita tadi coba eksperimen apakah bisa dipakai beda controller ya. Ini memang beda controllernya, tapi nggak tahu ini kok bisa dipakai, emang hebat ini MCU-nya. Ini MCU-nya dari Hynix atau apa kita nggak tahu. Dari Hynix, dari HI itu, entah dari Huawei atau apa, kita juga kurang tahu ya. Pokoknya ini MCU-nya hebat lah, termasuknya bisa tahu anjir, maksudnya beda controller itu bisa dia ya. Untuk antara hoki dan memang desainnya gitu ya, desainnya mudah diservis. Oke, jadi itu kenapa kita ganti yang kecil, karena menghemat biaya dan juga
bentuk uji coba aja yang mudah dicari ya di Indonesia. Soalnya ini di Indonesia susah banget ya yang 1,54. Adanya yang gede malah 2,4 ya. 2,4 ya segini anjir. Nggak muat ya pasti. Gambarnya hilang. Oke, terima kasih masih mengikuti kita sampai hari ini. Lanjut next video ya. Mungkin belum ada ide lah, belum ada waktu juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.